Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Nadia Anggini Wulansari. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dalam Al-Quran. Hal-hal yang akan saya jelaskan kali ini antara lain: A. Fungsi manajemen. B. Ayat Al-Quran yang terkait dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang telah dijelaskan di dalam beberapa ayat dan hadis terdiri atas 4 komponen, yaitu 1. Planning atau perencanaan. 2. Organizing atau perorganisasian. 3. Actuating atau pelaksanaan. Dan 4. Controlling. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam pemikiran maupun kerangka kerja, agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Adapun kegunaan dalam perencanaan sebagai berikut. Dengan adanya perencanaan, maka memungkinkan kita mengetahui tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lalu dapat memudahkan kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan mungkin timbul dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu contoh dari sebuah proses perencanaan ialah khalwat Rasulullah di Gua Hiro. Tujuan Rasulullah dalam hal tersebut adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat Mekah. Selain itu, Rasulullah SAW juga dapat menenangkan hatinya dan mengetahui rahasia. 2. Perorganisasian atau organizing. Perorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan mudah bisa diluluhkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Contohnya ialah ketika Rasulullah SAW memimpin perang Uhud. Nabi Muhammad memerintahkan kepada pasukan pemanah untuk tetap berada di atas bukit. Tetapi mereka malah mengambil harta rampasan ketika musuh kocar-kacir. Lalu mereka meninggalkan tempatnya. Tanpa disadari, musuh menyerang balasan dari bukit yang berakibat pada kekalahan pasukan Muslim. Kalau pasukan pemanah memperhatikan dan melaksanakan perintah pemimpin atau perintah dari Nabi Muhammad SAW, tentu ceritanya akan berbeda. 3. Pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan kerja sudah barang tentu yang paling penting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok, mulai dari tingkat teratas sampai terbawah,
berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula dengan cara baik dan benar. Contoh dalam pelaksanaan tersebut ialah ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan sesuatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang hidup atau the living Al-Quran. Artinya, pada diri Nabi tercermin sebuah ajaran Al-Quran dalam bentuk nyata. Beliau adalah pelaksanaan. Karena itu, para sahabat dimudahkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan meniru perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam Al-Quran, pengawasan bersifat transendental. Jadi dengan begitu akan muncul inner disiplin atau tertib diri dari dalam. Contoh pengawasan yang ditemukan seperti upaya pengawasan Nabi Muhammad SAW terhadap Ibnu Abbas yang melakukan kesalahan karena berada di sisi kiri beliau saat menjadi makmum dalam sholat bersama beliau. Karena seorang makmum harus berada di sebelah kanan imam jika ia sendirian bersama imam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan kekeliruan Ibnu Abbas dengan dalih umurnya yang masih dini. Namun, beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengoreksinya dengan mengalihkan posisinya ke kanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam melakukan pelaksanaan, beliau langsung memberi arahan dan bimbingan yang benar. B. Ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan fungsi manajemen. 1. Fungsi perencanaan. Dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah ayat 7-8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila kamu telah selesai atau dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh atau urusan lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. 2. Fungsi perorganisasian. Berkaitan dengan perorganisasian dalam manajemen dapat diperoleh dari inspirasi ayat Quran surat Al-Imran ayat 3, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha.
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahu al-azim. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Dengan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. 3. Fungsi koordinasi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan tentang fungsi ini yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 4. Fungsi pengawasan atau pengendalian. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah menilai rajamu dengan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan perintah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya kali ini tentang fungsi manajemen dalam Al-Quran. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.